Menantu Super. Bab 4301-4310. Bab 4301, Kabut di Utara Kota. Meski ketertiban kota belum pulih, setelah semalaman dibersihkan, kota sudah jauh lebih bersih, tanpa rasa ngeri dan jijik neraka dunia kemarin. Masyarakat juga mulai menata kembali kehidupan mereka, dan banyak sekali orang yang memperbaiki rumah dan ubin mereka. Kedua orang itu berjalan melewati satu sama lain, yang tentu saja menarik banyak orang untuk menonton dan berdiskusi. Apakah kamu melihat itu? Itu tamu terhormat dari Pei Mansion kita. Sial, ketika aku datang ke sini sebelumnya, aku mendengar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kali ini tentara menyerbu kota, dan itu hanya karena dia tak terkalahkan. Bahwa dia menyelamatkan kita dari kesulitan. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki kemampuan seperti itu benar-benar membuat orang mengeluh bahwa masa depan sangat sulit. Keluarga Pei kami diberkati oleh leluhur kami, dan para dewa serta manusia membantu kami di saat krisis. Saya pasti akan pergi dan mempersembahkan dupa kepada leluhur kami nanti. Sepanjang jalan, ada berbagai macam pujian dan seruan, dan suasana hati pasangan itu cukup baik. Terkadang memberi itu sendiri tidak meminta imbalan apapun, selama Anda bisa melihat semua orang bahagia, itu adalah pahala tersendiri. Sepertinya kamu benar-benar ditakdirkan untuk menjadi tamu terhormat keluarga Pei mulai sekarang, goda Su Yingxia lembut. Han Sanqian kemudian tersenyum dan berkata, siapa yang menyangka? Awalnya saya hanya ingin menjadi orang yang mencari ketenaran dan reputasi, dan saya dapat mengandalkan kepala keluarga Pei untuk menerima perlakuan VIP. Tetapi kekuatanku tidak memungkinkannya. Mendengar bualan Han Sanqian, Su Yingxia hanya bisa memutar matanya, cantik. Sementara keduanya tertawa, mereka telah sampai di utara kota. Banyak tentara yang membangun tembok dan benteng di luar kota, tetapi tidak ada yang menyambut pasangan itu dengan patuh. Han Sanqian membuang tawa sebelumnya dan melihat sekeliling dengan serius, kesadarannya sangat dilebih-lebihkan hingga bisa diperbesar. Su Yingxia sangat terkejut. Tempat ini terlalu dekat dengan gerbang kota, dan ada banyak tentara di sekitar gerbang kota. Bagaimana dia bisa mendeteksi sesuatu yang berbeda? Terlebih lagi, bangkai kelompok binatang sebelumnya hampir seluruhnya dibersihkan. Bagaimana cara kita memeriksanya? Apakah kamu dalam posisi ini saat itu? Han Sanqian berdiri di tempat Su Yingxia mendarat dan bertanya dengan lembut. Su Yingxia dengan kasar mengamati lingkungan sekitar dan mengangguk, ya. Han Sanqian tidak berbicara, dan matanya menyapu sekeliling, dia ingin melihat dengan jelas, jika ada seseorang yang menyergap saat itu, di mana orang tersebut akan bersembunyi. Segera, matanya tertuju pada tempat yang relatif jauh, dan dia bergegas. Ketika Han Sanqian berhenti di sana dan melihat ke belakang, dia tiba-tiba tampak memahami segalanya. Dalam posisinya saat ini, berdiri di kota utama, ini adalah titik buta total, dan berdiri di belakang garis musuh, ini juga merupakan titik buta, dan dia hampir berada di titik buta. Hanya dengan melihat ke sini dari tempat binatang buas itu berada, Anda mungkin bisa melihatnya sekilas. Namun seharusnya sulit bagi binatang buas untuk menemukan keberadaannya pada awalnya, dan bahkan Su Yingxia dan yang lainnya lebih mungkin menemukannya secara artifisial. Tetapi dalam situasi kacau pada saat itu, jika seseorang tidak dengan sengaja menginginkannya, menemukan seseorang untuk mencari di sini, mereka ingin menemukannya. Itu memang sangat tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak berkata apa-apa dan mulai mencari diam-diam di sudut buta ini. Orang yang menyelamatkanmu seharusnya tidak terlalu tinggi, dan kemungkinan besar dia bukan anggota klan iblis. Dan meskipun demikian, dia mungkin tidak berada di atas klan iblis konvensional. Meskipun titik butanya tersembunyi, hampir tidak mungkin untuk menemukan sosok besar di lingkungan ini. Su Yingxia mengangguk, lebih mirip seorang wanita. Bisa juga orang tua, tambah Han Sanqian. Faktanya, tempat ini terasa agak ramai bahkan ketika Han Sanqian memasukinya, sehingga mudah untuk menebak jumlah orang yang dapat ditampungnya. Aneh kalau seorang lelaki tua dan seorang perempuan menjadi inti kekuasaan keluarga Pei. Ini sungguh luar biasa, kata Su Yingxia. Ya, meskipun dia tidak menyelamatkan Su Yingxia,
perilaku ini sangat dipertanyakan. Mungkinkah seseorang dari keluarga Pei? Maksudku, seseorang yang termasuk dalam keluarga Pei, tapi mungkin tidak tercatat oleh keluarga Pei. Han Sanqian tidak memveto usulan ini. Dia sebenarnya berharap apa yang dikatakan Su Yingxia benar. Setidaknya, salah satu keuntungannya adalah tidak mencari jarum di tumpukan jerami. Betapapun misteriusnya pihak lain, dia tetaplah anggota keluarga Pei. Tentu saja, relatif mudah untuk mengetahui siapa orang ini di wilayah keluarga Pei. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah orang ini datang diam-diam mengikuti Departemen Mingyu. Dengan cara ini, keberadaannya hampir tersembunyi dan tidak dapat dilacak. Apa ini? Tiba-tiba, Su Yingxia berkata dengan nada mendesak. Bab 4302 Petunjuk Aneh. Mengikuti pandangan Su Yingxia, Han Sanqian juga melihat ke tanah. Ada sederet jejak kaki dangkal di antara rumput liar di tanah. Han Sanqian membungkuk dan memberi isyarat dengan tangannya, dan mengerutkan kening sejenak. Bergantung pada panjang tapak kaki ini bahkan tidak sampai 1 kaki, kaki macam apa ini? Kaki wanita tidak terlalu kecil atau pendek, bukan? Itu milik orang tua itu. Ada kemungkinan, tapi dia pasti orang tua seperti kurcaci. Kedua, ada kemungkinan, nak, bagaimana mungkin? Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin seorang anak berani pergi jauh ke sekitar kota utama keluarga Pei sendirian? Juga, jangan lupa betapa berbahayanya di medan perang sebelumnya. Anak-anak, tidak ada yang mustahil, terutama di kalangan setan. Mengingat biksu tua dan biksu muda itu, Han Sanqian hampir dibunuh oleh mereka. Jika naga iblis itu tidak membantunya sejak awal, dia pasti sudah musnah sejak lama. Dalam klan iblis, sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak. Begitu seseorang di iblis, semakin kecil dia, semakin berbahaya dia karena penampilannya akan melumpuhkanmu. Sepertinya ada kata lain, kata Su Yingxia. Han Sanqian juga menemukan petunjuk ini, yang ada di depan cetakan sepatu. Tulisannya sangat ceroboh, tapi Anda hampir tidak bisa melihat garis besarnya. Membakar, sebuah kata yang sederhana namun agak rumit. Membakar kota tulang. Han Sanqian memandang Su Yingxia. Su Yingxia juga langsung teringat pada Burning Bone City dari satu kata, apa maksud pihak lain? Ada orang yang terus mengingatkan atau mendesak kami untuk pergi ke kota Burning Bone sepanjang jalan. Sepertinya dia salah satunya, kata Han Sanqian. Tapi apa hubungannya kepergian kita ke kota Burning Bone dengan dia menyelamatkanku? Mungkinkah dia diam-diam mengamati kita? Su Yingxia mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Seluruh orang tiba-tiba merasa hatinya dingin. Seseorang telah mengikuti mereka secara diam-diam selama ini. Memikirkannya saja sudah membuat orang merasa sangat berbulu. Mungkin, ada kemungkinan lain, Han Sanqian mengerutkan kening. Su Yingxia adalah kuncinya, sehingga sebelum mencapai kota Burning Bone, beberapa orang tidak ingin dia mati. Tapi kenapa? Han Sanqian tidak mengerti. Aku ingin jalan-jalan lagi. Kamu kembali ke Pei Mansion dulu dan minta kepala keluarga Pei membantu kami memeriksa arus orang di sekitar sini. Mungkin kami bisa menemukan beberapa petunjuk. Meskipun Su Yingxia ingin menemani Han Sanqian sebenarnya bersungguh-sungguh dengan apa yang dia pikirkan saat ini. Ini adalah wilayah keluarga Pei. Jika keluarga Pei pergi untuk menyelidiki, mereka mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Memikirkan hal ini, Su Yingxia buru-buru bangkit dan kembali. Han Sanqian tidak diam, dan terus berjalan keluar menuju rute yang mungkin ditinggalkan pria itu. Saat dia berjalan, dia mencoba yang terbaik untuk melengkapi pemandangan itu dalam pikirannya. Entah berapa lama, tapi semakin banyak gambaran yang terlintas di benak saya, dan Han Sanqian juga mengalami berbagai hal kemarin. Segera setelah itu, persimpangan jalan muncul di depan Han Sanqian. Arah jalan bercabang hampir sama, menuju keluar pengaruh keluarga Pei, dan hampir sama dengan arah pelarian suku Mingyu. Apakah Anda benar-benar membiarkan mereka datang, melepaskannya, lalu menghilang tanpa jejak? Panggilan. Han Sanqian sedikit putus asa, dan sepertinya begitu. Dengan cara ini, meskipun saya meminta bantuan seseorang dari keluarga Pei, kemungkinan besar tidak akan ada petunjuk untuk diselidiki.
Orang ini jelas telah dipersiapkan dan direncanakan dengan cermat, dan pekerjaannya hampir kedap air, hampir tidak mungkin menemukan petunjuk apapun tentang orang seperti ini. Memikirkan hal ini, Han San Qian kembali ke kota. Dalam perjalanan, dia telah melihat banyak orang dari keluarga Pei menuju ke arah utara kota. Sepertinya Su Yingxia telah memberitahu Pei Gu, dan Pei Gu juga telah menugaskan orang. Han San Qian ingin menghentikan mereka dan memberitahu mereka bahwa hal itu tidak perlu, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Bagaimanapun, tidak akan sia-sia untuk mencobanya. Lagi pula, saya hanya meminta seseorang untuk mengirim seseorang, dan sekarang saya tidak mau melakukannya, itu tidak pantas. Kembali ke Pei Mansion, Pei Gu buru-buru menyapanya, bagaimana situasinya? Aku melihatnya. Ngomong-ngomong, ayo pilih murid magang, Han San Qian berkata, lagi pula aku punya waktu sekarang. Setelah mendengar ini, Pei Gu segera menekan 2 kali lampunya, sekarang. Bab 4303 memilih murid. Apakah kita harus menunggu sampai tahun baru Imlek? Han San Qian berkata sambil tersenyum pahit. Setelah menyelesaikan urusan penting keluarga Pei, Han San Qian harus kembali ke Gailosheng untuk melihat-lihat, lalu bergegas ke kota Burning Bone. Tentu saja, semakin cepat banyak hal dapat diselesaikan, semakin baik. Pei Gu segera tertawa dan berkata, baiklah, saya akan segera pergi. Han San Qian menerima seorang murid, yang merupakan peristiwa besar bagi keluarga Pei. Artinya, sekarang setelah Pei Hu meninggal dunia, keluarga Pei sedang berduka, jadi tidak pantas untuk terlalu meriah. Jika tidak, Pei Gu ingin berdiri di tengah kota utama dan berteriak ke langit bahwa keluarga Pei senang. Tentu saja, meski dia tidak bisa mempromosikannya seperti ini, Pei Gu sudah menyapa semua putranya sebelumnya. Biarkan mereka membersihkan penampilan dan tingkah lakunya, berharap disukai oleh Han San Qian. Meski anak-anak ini tidak berbakat seperti Pei Hu, bukan berarti mereka semua bodoh. Meski kakak laki-laki Pei Hu meninggal, sebenarnya itu adalah kabar baik bagi mereka. Bagaimanapun, identitas ahli waris bisa dikembalikan kepada semua orang, artinya setiap orang punya kesempatan. Dalam keluarga bangsawan, kasih sayang keluarga sendiri lemah, apalagi kasih sayang persaudaraan antar ahli waris. Mereka semua tahu betul bahwa siapapun yang dipilih oleh Han San Qian untuk menjadi muridnya bisa terbang ke langit, dan sejak saat itu, ikan mas melompati gerbang naga, dan si bodoh menjadi jenius. Bahkan ada kejutan yang lebih besar lagi yang datang di saat yang sama, yakni ia telah sepenuhnya menjadi favorit keluarga Pei, yakni calon kepala keluarga berikutnya. Apa artinya burung gagak terbang di dahan dan menjadi burung phoenix? Ini dia. Oleh karena itu, putra Pei Gu melakukan persiapan yang matang. Beberapa dari mereka secara alami mengenakan pakaian yang mengalir dan berjalan dengan bersih dan anggun. Beberapa orang juga memikirkannya, mengingat kembali pakaian asli Han San Qian, sehingga mereka tampil dengan gaun yang simpel dan sederhana, yang terlihat mirip dengan gaya Han San Qian. Beberapa orang memang tidak berganti pakaian dan hanya melakukan apa yang seharusnya, mungkin yang menurut mereka sederhana, yaitu menjadi murni dan menang dengan niat awal. Saat Pei Gu mengumumkan bahwa pemilihan putra telah dimulai, putra-putra Pei Gu segera bergegas ke pintu aula utama. Aku di sini, Pei Jin. Pei Hai datang. Kelima putranya berbaris dan berdiri di depan Han San Qian untuk membungkuk terlebih dahulu. Han San Qian melirik kelima orang itu, dan mereka semua tampak lembut. Hanya itu. Han San Qian bertanya. Pei Gu mengangguk, ya. Itu saja, kata Pei Gu. Han San Qian mengangguk, lalu menggerakkan tangannya, dan 5 lembar kertas putih muncul langsung di tangannya. Dengan gerakan lain, 5 lembar kertas putih itu terbang ke tangan kelima orang itu. Semua orang menuliskan perasaan mereka saat melihat saya, lalu memberi saya lembar jawabannya. Ingat, sebaiknya Anda menulis jawaban ini dengan hati-hati, karena ini akan memainkan peran yang sangat menentukan apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Kelima orang itu melihat kertas putih di tangan mereka dan saling melirik. Hal ini terdengar cukup baru, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya normal. Itu tes tertulis. Saya mengerti, Tuan Han. 5 orang menjawab serempak.
Baiklah, besok jam segini, saya akan memeriksa lembar jawaban Anda. Anda bisa melanjutkan perjalanan sekarang. Kelima orang itu mengangguk, mengambil gulungan putih itu dan kembali dengan patuh. Pei Gu tersenyum, berjalan ke arah Han San Qian, dan berkata, memilih murid untuk mengikuti tes tertulis adalah hal yang normal, tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa isi kertas ujianmu, San Qian, benar-benar. Memang cukup segar untuk menulis tentang perasaan saya setelah melihat Han San Qian. Lagi pula, sebagian besar ujiannya tentang pengetahuan, yang disebut kaligrafi dan lukisan. Tetapi, Han San Qian tersenyum lembut. Memilih peserta magang dan memilih bakat adalah dua hal yang berbeda. Wajar jika Pei Gu memiliki pertanyaan ini. Namun, Han San Qian juga memiliki pertimbangannya sendiri. Buku putih ini akan memberitahu kita banyak indikator penting. Anda akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Setelah selesai berbicara, Han San Qian menarik Su Yingxia dan berkata, ini sudah larut. Yingxia dan saya akan kembali ke pavilion Qifeng dulu. Saya ingin melihat Ziking. Bagus. Ngomong-ngomong, Tuan Pei, di mana pintu belakang rumah Pei? Mendengar ini, Pei Gu tertegun dan sangat bingung, kenapa dia menanyakan hal ini. Bab 4304 Orang Miskin. Lebih baik tidak lewat pintu depan, tapi lewat pintu belakang. Saudara Xian, apa yang kamu? Tanya Pei Gu. Itu terlalu menonjolkan diri. Seperti yang kamu tahu, banyak orang di kota membicarakan kami akhir-akhir ini. Kami hanya ingin. Han San Qian tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi tersenyum malu-malu. Mendengar ini, Pei Gu sedikit bingung, tapi dia masih bisa mengerti. Dia mengangguk, Pei Mansion memang memiliki beberapa pintu belakang, tapi dengan identitasmu, apakah kamu yakin? Melihat Han San Qian masih mengangguk, dia hanya bisa setuju, oke, saya akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu, beritahu kami arahnya dan kami akan pergi ke sana sendiri, kata Han San Qian. Pei Gu menunjuk ke bagian belakang istana dan berkata, ikuti jalan ini, terus berjalan, lalu belok kiri untuk mencapai pintu belakang. Han San Qian mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada Pei Gu, dan berjalan menuju pintu belakang bersama Su Yingxia. Halaman belakang sebagian besar merupakan tempat tinggal keluarga pangeran, putri, dan nyonya Pei Gu. Tidak terlalu terpengaruh oleh perang. Ini juga merupakan tempat di mana keluarga Pei dapat memulihkan ketertiban paling cepat. Dalam perjalanannya, kita sering melihat banyak kerabat perempuan yang berdandan, bermain piano di depan jendela, atau dalam keadaan linglung, masing-masing dengan warna dan bentuknya masing-masing. Kedua pasangan itu berjalan dan menonton, dengan senyum tipis di wajah mereka. Sebenarnya, bukankah yang disebut kebahagiaan berarti hidup dan bekerja dengan damai dan puas? Inikah sebabnya kamu membawaku melalui pintu belakang? Ingin melihat suasana kehidupan. Su Yingxia berkata sambil tersenyum. Han San Qian tidak menyangkalnya, mengangguk dan berkata, tidakkah menurutmu pemandangan ini lebih hangat dan indah daripada reruntuhan pintu depan? Ya, selama kamu berpikir, oke, kata Su Yingxia. Yingxia, sebenarnya, aku sangat ingin menjalani kehidupan seperti ini. Aku menggarap tanah dan kamu menenun. Tidak ada kehidupan yang lebih nyaman dari ini di dunia. Aku juga mau. Setelah kita menyelesaikan semuanya di sini, kita akan menemukan surga dan hidup seperti ini. Su Yingxia mengangguk dan hendak berbicara pada saat ini, semburan suara datang dari depan, memecah ketenangan. Brengsek, idiot, bisakah kamu pergi sejauh mungkin? Sial, kamu benar-benar pria yang tidak beruntung. Dengan kamu di sisi kami semua juga akan menjadi tidak beruntung. Itu adalah serangkaian kutukan masuk ke telinganya, dan nadanya sangat kejam. Melihat sekeliling, saya melihat dapur di kejauhan, dengan beberapa orang berjaga di luar pintu sedang memotong kayu bakar. Anak laki-laki yang dimarahi adalah anak laki-laki kurus, berusia sekitar 16 tahun. Tidak hanya dia tidak cocok dibandingkan dengan iblis berukuran besar atau bahkan keluarga Pei, tetapi dia juga terlihat terlalu kurus dibandingkan dengan orang biasa seperti Han San Qian. Ini bukan jenis malnutrisi, hanya tampak patologis. Anak kecil itu dimarahi, namun ia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun,
ia hanya menahannya dalam diam dan terus menggunakan tubuh kecilnya untuk mengangkat kapak besar dan memotong kayu di tumpukan satu persatu. Sial, idiot sekali. Cepat potong untukku. Sudah kubilang, jika kamu tidak bisa menyelesaikan pemotongan kayu bakar ini hari ini, kamu tidak akan bisa makan malam ini. Aku belum akan membiarkanmu tidur. Beberapa orang berteriak kasar, seolah-olah memperlakukan anak kecil di depan mereka seperti binatang. Meski anak kecil itu telah bekerja sangat keras, siapapun yang melihat tumpukan kayu bakar di belakangnya yang hampir sebesar bukit, tetap tahu bahwa hampir mustahil membayangkan dia memotong semuanya sendirian dalam satu hari. Su Yingxia tiba-tiba tidak tahan lagi dan ingin pergi dan pamer, ini jelas merupakan penindasan. Namun saat dia hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara nyaring, dan sebuah tamparan menghantam wajah anak kecil itu dengan keras. Seketika itu juga, anak kecil itu pingsan dan terguling-guling di tanah sejauh beberapa meter. Ketika ia bangun dengan tergesa-gesa, bagian kiri wajahnya sudah merah dan bengkak. Penyerangnya adalah seorang pria gemuk raksasa yang bergegas keluar dari dapur, tingginya 2 meter dan beratnya 6 hingga 700 pon, mengenakan topi putih dan tampak seperti kepala koki. Sialan, Pei Mu, aku memintamu untuk mencuci sayuran spiritual itu. Apa yang kamu cuci? Brengsek, jalang, jika aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, kamu bajingan liar, aku akan menulis namamu sebagai gantinya. Segera setelah dia selesai berbicara, raksasa itu berdiri, bergegas menuju anak laki-laki kurus itu dan memelintirnya, lalu meraihnya dan mengangkatnya ke atas kepalanya, berniat melemparkannya ke tanah. Jika dia terjatuh seperti ini, anak kecil itu akan menjadi cacat atau cacat. Su Yingxia tidak tahan lagi dan bergegas maju. Bab 4305 kalian semua harus mati. Minum. Pria gemuk raksasa itu meraung dengan marah dan hendak membanting anak kecil itu ke tanah, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. Saat wajah gemuknya memerah, tiba-tiba dia melihat ada tangan tertancap kuat di sikunya. Tepatnya, satu jari. Dia melotot tajam dan menatap sosok ini, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan tuanku. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya di harem ini. Selain Su Yingxia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Apakah kamu tertarik melihat pria sebesar itu menindas seorang anak? Su Yingxia berteriak dengan dingin. Aku adalah manajer dapur keluarga Pei. Dari mana asalmu, dasar jalang liar? Berhentilah ikut campur dalam urusanmu sendiri. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu dan bahkan memukulmu, kata manajer itu dengan marah. Apakah kamu berani memukulnya? Han Sanqian berjalan perlahan dan menatap pria gendut itu dengan dingin. Su Yingxia mengambil tindakan, tetapi Han Sanqian tidak mengambil tindakan, tetapi itu tidak berarti Han Sanqian tidak mau mengurus hal-hal ini. Melihat Han Sanqian datang lagi, pria gendut itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, satu lagi orang asing yang tidak kukenal sama sekali. Hei, siapa kamu? Tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah Anda sebaiknya mengingat dengan jelas apa yang baru saja saya katakan, jika tidak. Han Sanqian tidak berkata apa-apa lagi, tapi sikap dinginnya yang mencibir sudah cukup membuat orang ketakutan. Lelaki gemuk bertubuh besar itu jelas-jelas ketakutan sesaat, namun kemudian ia memikirkannya. Dengan banyaknya adik laki-laki di sekitarnya, ia tidak boleh mundur, entah itu karena wajahnya yang kurang atau karena ia tidak takut. Kekuatannya sama sekali. Sial, sudah berapa tahun aku bekerja sebagai manajer dapur. Bahkan selir-selir itu pun harus bersikap sopan saat melihatku. Beraninya kau, bajingan, membentakku. Oke. Kalian berdua kalian harus berdiri untuknya, kan? Bisa. Aku akan menghajar bajingan ini sampai mati dulu, lalu aku akan menghajar kalian berdua sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, dia membalikkan tubuhnya dengan tajam, mencoba melepaskan diri dari kendali Su Yingxia. Namun, tidak peduli bagaimana dia berbalik, tangan Su Yingxia menempel kuat pada batangnya, membuatnya tidak mungkin untuk menurunkan lengannya dan melemparkan anak kecil itu dari tangannya. Wah! Pria itu berteriak dan melompat karena marah, dan dengan marah, dia menghantam Su Yingxia dengan tubuhnya yang besar. Pria gemuk raksasa ini cukup tinggi,
memiliki banyak daging, dan secara alami penuh kekuatan karena kelembaman. Bahkan bagi Su Yingxia, akan sangat sulit untuk menahan benturan mendadaknya saat ini. Han Sanqian tiba-tiba mengambil tindakan. Dalam sekejap mata, dia bergegas antara Fatih dan Su Yingxia, dan hanya dengan sedikit gerakan tangannya, dia menamparkan pinggang Fatih. Ledakan. Terdengar suara teredam. Pria gendut itu tidak maju tetapi mundur di depan semua orang, langsung mengubah arah dan memukul bagian belakang dengan keras. Ledakan. Terdengar suara keras lagi, dan dinding dapur yang tebal terlempar keluar dari lubang besar akibat hantaman Fatih, dan tubuh Fatih pun terjatuh ke dalamnya, menyebabkan debu dan kabut mengepul. Sekelompok anak laki-laki itu tiba-tiba terkejut dan terpana. Sambil memandang Han Sanqian dengan ketakutan, mereka juga sangat terkejut saat mengetahui bahwa anak laki-laki kurus yang seharusnya berada di tangan manajer gemuk saat ini tiba-tiba dipegang oleh Han Sanqian. Qiansu mengangkatnya dengan lembut. Mereka benar-benar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam kilatan petir ini. Bagaimana anak laki-laki itu bisa sampai ke tangannya? Semua ini terjadi begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk direnungkan. Sampah. Dengan suara dingin, Han Sanqian dengan lembut menurunkan anak kecil itu. Su Yingxia juga buru-buru berlutut dan menghibur anak kecil itu, "Jangan takut, tidak ada yang berani memukulmu selama kami di sini." Sial. Manajer gendut yang langsung terlempar ke reruntuhan tembok itu berteriak marah dan berusaha bangkit dari dalam, amarahnya sudah tersulut hingga ekstrim. Tidak ada yang bisa melakukan ini padanya, dan tidak ada yang berani melakukan ini padanya. Dia ingin membunuh beberapa pelacur ini untuk melampiaskan kebenciannya dan mendapatkan kembali wajahnya. Beberapa adik laki-laki dengan cepat berbalik dan membantunya berdiri, membersihkannya dengan rajin. "Kalian berdua benar-benar membuatku kesal. Aku menyatakan bahwa tidak peduli siapa kalian, kalian harus mati," teriak manajer gendut itu dengan marah. Han Sanqian menyilangkan tangan di dada dan tersenyum menghina, "Benarkah?" Bab 4306 Banyak sampah. Demi kamu menjadi anggota keluarga Pei, aku akan memberimu kesempatan. Kembalilah ke tempat asalmu. Kalau tidak, aku akan sangat kesal dan kesal, teriak Han Sanqian. "Sialan, jangan ikuti aku seperti ini. Saudaraku, bunuh para pelacur ini dan aku akan menanggung konsekuensi apapun." Manajer itu meraung dengan marah, dan memimpin dengan membawa tubuh besarnya dan bergegas menuju Han Sanqian. Ketika manajer berbicara, yang lain tidak berani untuk tidak mendengarkan, dan buru-buru mengikutinya, bergegas menuju Han Sanqian. Gerombolan. Dia menggelengkan kepalanya menghadapi kekuatan sekelompok orang ini, dia bahkan tidak repot-repot menggerakkan satu jari pun. Hanya dengan mengerutkan kening, energi besar terpancar langsung dari tubuhnya manajer yang tampak ganas dan kelompoknya segera terbang mundur dengan suara keras seolah-olah mereka telah menghadapi angin tingkat 10. Bang bang bang. Seperti peri yang menaburkan bunga, beberapa orang menghantam sekeliling dengan keras, untuk sesaat, mereka menyeringai dan menjerit kesakitan. Saat musuh datang, kamu takut mati dan tidak berani berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu mulai menghajar bangsamu sendiri, kamu cukup galak. Saya selalu berpikir bahwa meskipun laki-laki di keluarga Pei mungkin sedikit pemarah dan impulsif, mereka tetaplah orang yang berdarah panas. Tapi saya tidak menyangka kalian telah mengurangi kesan saya terhadap keluarga Pei secara signifikan. Brengsek, berhentilah bicara omong kosong padaku di sini, bajingan sialan, kenapa aku tidak pergi berperang untuk membunuh musuh? Tapi kamu anak yang cantik, aku khawatir kamu belum pernah ke medan perang, kan? Teriak manajer itu dengan marah. Pertempuran besar akan segera dimulai, dan orang-orang ini benar-benar belum pernah berada di medan perang. Lagi pula, meskipun mereka mengira mereka sangat sengit, dibandingkan dengan tentara di luar, mereka tahu betul bahwa hasilnya adalah memukul batu dengan sebuah telur. Oleh karena itu, mereka tidak berani melangkah maju untuk menantang. Adapun alasan tidak bisa menantang, mereka juga sangat bijaksana, lagi pula mereka adalah juru masak. Bagaimana orang ini bisa berperang untuk membunuh musuh? Oleh karena itu, ketika Han Sanqian mengatakan ini kepada mereka, itu sebenarnya menginjak kaki mereka yang sakit. Manajer percaya bahwa berdasarkan kondisi Han Sanqian,
dia masih muda dan kurus, dan dia benar-benar seorang sarjana yang adil. Tentu saja, dia tidak bisa telah berada di medan perang. Oleh karena itu, dengan memarahinya kembali, Anda tidak hanya dapat memfokuskan kembali daya tembak Anda padanya, tetapi juga menghilangkan rasa malu Anda. Tentu saja saya pernah berada di medan perang, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Bah, kamu satu-satunya yang pernah berada di medan perang. Kenapa kamu begitu membual sampai tidak membuat draft? Tegur manajer itu dengan marah. Tentu saja sudah, jika tidak, bagaimana aku tahu kamu belum melakukannya? Han Sanqian mencibir. Sejak perang, sang koki sebenarnya telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Tidak mungkin, mereka tidak dianggap saudara perempuan, mereka tidak bisa dibawa ke tempat rahasia oleh Pei Gu untuk bersembunyi, mereka juga tidak dijaga, mereka akan dikirim ke garis depan, mereka hanya bisa tinggal di tempat miskin mereka sendiri, dan kemudian temukan gudang kayu untuk tidur. Tersembunyi. Oleh karena itu, mereka secara alami belum pernah melihat Han Sanqian dari awal hingga akhir, dan mereka bahkan tidak sebaik orang biasa yang dapat memata-matainya pada kesempatan tertentu. Kamu kentut, akulah yang pernah berada di medan perang, aku belum pernah melihat pria cantik sepertimu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, mungkin karena perasaan bersalah, pria ini buru-buru berkata kepada anak laki-laki di sekitarnya, apakah menurutmu begitu? Ya, kamu hanya pamer di sini, kami belum pernah melihatnya sama sekali. Bagiku, dia jelas-jelas memukul manajer umum dan tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, jadi dia sengaja membuat alasan untuk tidak pergi ke medan perang untuk membebaskan dirinya. Manajer merasa hal ini sangat wajar, mereka belum pernah berada di medan perang, jadi jika anak ini menggunakan ini sebagai alasan, dia akan merasa bersalah. Jika Anda memiliki hati nurani yang bersalah, tentu saja Anda tidak akan membalas dendam padanya. Memikirkan hal ini, manajer itu bangkit dengan marah dan berencana untuk bertengkar hebat dengan Han Sanqian lagi. Namun, Han Sanqian tiba-tiba tertawa pada saat ini, jika saya tidak pernah berada di medan perang, apakah kalian masih hidup dan berbicara omong kosong kepada saya? Saya khawatir Anda sudah mati oleh pedang musuh sejak lama. Brengsek, bajingan, kamu benar-benar bisa berpura-pura, seolah-olah seluruh perang dimenangkan karena penampilanmu, apa? Kamu pikir kamu adalah Han Sanqian, tamu terhormat di Pei Mansion kita. Bab 4307 Bajingan Keluarga Pei. Han Sanqian tersenyum, apakah kamu masih mengenal Han Sanqian? Omong kosong sekali kamu. Siapa di kota utama keluarga Pei yang tidak mengenal Han Sanqian? Itulah dewa yang memimpin keluarga Pei kita melewati krisis ini. Kamu sebenarnya ingin mengambil pujiannya. Sepertinya kamu benar-benar punya tidak tahu. Anda sudah berada di medan perang, dan Anda bahkan tidak tahu siapa yang memimpin. Benar, orang ini benar-benar bodoh. Dia menembak sembarangan. Ayo kita singkirkan dia. Kalau sudah selesai, kita akan beritahu pemiliknya bahwa orang ini berpura-pura menjadi Han Sanqian. Unggul. Sekelompok orang sepertinya telah menemukan terobosan baru, dan mereka berjuang untuk bangkit satu persatu. Han Sanqian tersenyum lembut, kalau begitu, pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan? Bagaimana jika saya Han Sanqian? Han Sanqian. Faktanya, sekelompok orang telah mempertimbangkan masalah ini sejak awal ketika mereka melihat Han Sanqian dan Su Yingxia. Bagaimanapun, mereka bukan dari keluarga Pei, dan Anda bisa mengetahuinya dari penampilan mereka. Daripada seseorang dari Pei Mansion yang muncul di Pei Mansion, kemungkinan besar itu adalah Han Sanqian. Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka diam-diam mengesampingkan kemungkinan ini. Tidak ada alasan lain, ini harem. Bagaimana Han Sanqian bisa datang ke tempat seperti itu? Bahkan jika mereka ingin bermalam, mereka pasti harus tinggal di taman harem yang terpisah, dan mustahil untuk mencapai area ini, dan bahkan masuk lebih jauh ke dapur mereka. Kedua, untuk tamu terhormat seperti dia, kemanapun dia pergi pasti dikelilingi orang, bagaimana mungkin dua orang ini sendirian? Oleh karena itu, mereka hampir dengan suara bulat memutuskan bahwa pria dan wanita ini adalah ras manusia yang tertinggal akibat perang. Sial, jika kamu adalah Han Sanqian, aku akan tetap menjadi Han Siqian.
Ya, namaku Han Erkian. Namaku Han Dakian. Sekelompok orang menulis penghinaan dan penghinaan di seluruh wajah mereka, dan mereka semua mengejek Han Sanqian. Kalau begitu kamu bisa mengantarku ke kepala keluarga Pei dan bertanya dengan jelas, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa 10 kepalamu saja tidak akan cukup untuk menahan tamu terhormat keluarga Pei. Han Sanqian mencibir. Sekelompok orang pada awalnya cukup energik, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka tidak bisa menahan cemberut. Mungkinkah dia benar-benar Han Sanqian? Kalau tidak, mengapa dia mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka membawanya menemui kepala keluarga? Emas asli tidak takut api, kalau penipu bahkan tidak akan berani menemui kepala keluarga sampai mati, apalagi dia sendiri yang mengemukakan idenya. Sialan, tidak mungkin. Adik-adik menatapku dan aku melihatmu. Mereka takut sesaat dan tidak berani melangkah maju. Kemarahan di wajah mereka berubah menjadi kekhawatiran. Jika kamu tidak punya pekerjaan lain, pergilah dan lakukan pekerjaanmu sendiri. Adapun anak kecil ini, dia tidak harus bekerja hari ini. Apakah ada masalah? Han Sanqian berkata dengan dingin. Tak satu pun dari mereka yang berani berbicara. Lagi pula, apa yang dikatakan Han Sanqian sepenuhnya benar. Jika dia benar-benar Han Sanqian, jika dia menyinggung perasaannya, belum lagi hukuman dari pemimpin keluarga, dia tidak akan bisa kehilangan akal. Meskipun itu seluruh kota, aku khawatir orang lain juga tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan Han Sanqian pergi bersama pasukannya. Namun, setelah memikirkannya, manajer itu semakin merasa wajahnya telah benar-benar hilang, dan dia tidak mau membiarkan Han Sanqian pergi seperti ini. Bagaimana jika, sialnya bagaimana jika dia bukan Han Sanqian, dia akan ditertawakan sampai mati di masa depan, mengatakan bahwa dia, seorang lelaki tua di dunia, ditipu oleh seorang pemuda. Memikirkan hal ini, dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri itu, dan tiba-tiba berteriak, mau kemana? Apa aku melepaskanmu? Han Sanqian tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia hanya memberi mereka pelajaran. Lagi pula, dia secara tidak sengaja membunuh Pei Hu dan putri ketujuh, dan dia tidak ingin darah keluarga Pei tertumpah di tangannya. Namun teriakan marah dari manajer gendut itu langsung membuatnya merasa sangat kesal, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Dia benar-benar orang yang tidak tahu malu, jadi dia sudah melepaskannya, tapi pada akhirnya. Han Sanqian berhenti tiba-tiba, tidak menoleh ke belakang, hanya menunggu dengan tenang. Bab 4308 apa lagi yang kamu inginkan? Manajer itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Apa yang dapat dia lakukan? Dia tidak bisa mengalahkannya, tapi dia melepaskannya begitu saja, dan dia benar-benar tidak mau melakukannya. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba, dia melihat seseorang dari kejauhan, dan matanya tiba-tiba seperti melihat penyelamat. Sorot matanya yang agak panik sepenuhnya digantikan oleh rasa bangga dan percaya diri. Manajer Zhang. Dia berteriak. Jika dia, kepala manajer dapur, hanyalah manajer palsu, maka manajer Zhang adalah salah satu manajer sebenarnya di harem. Bagaimanapun, kepala koki hanya bertanggung jawab atas sudut kecil dapur, tetapi manajer Zhang benar-benar berbeda. Dia adalah manajer dari manajer umum harem, dan kekuasaannya telah meningkat beberapa kali lipat. Di keluarga Pei, manajer Zhang dapat dianggap sebagai pelayan teratas. Secara kebetulan, hal terbaik yang biasanya dilakukan Tuan Zhang adalah minum beberapa teguk dan makan beberapa sumpit selama bertahun-tahun. Dia selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Zhang berkat dapurnya. Sekarang dia punya pendukung, apakah dia masih takut padanya? Manajer Zhang berencana membantu sekelompok pelayan di harem untuk melihat apakah selir memiliki kebutuhan. Mendengar seseorang memanggilnya, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah kepala koki. Dia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya datang dengan pasukannya. Chef Pei, kita baru saja makan siang, mengapa kamu menelepon Zhang lagi? Jika kamu ingin minum, kamu harus menunggu sampai aku menyelesaikan pekerjaanku. Meskipun manajer Zhang tampak sedikit tidak senang di wajahnya, sebenarnya tidak banyak yang ada di wajahnya. Nada arti menyalahkan.
Kita semua memiliki hubungan yang baik, hanya saja dangkal. Haha, Tuan Zhang, Anda bisa makan dan minum kapanpun Anda mau. Ngomong-ngomong, saya masih punya beberapa anggur tua di koleksi pribadi saya. Jangan pulang sampai kita mabuk malam ini, kata kepala koki sambil tersenyum. Ketika manajer Zhang mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Chef Pei, kamu benar-benar jenius. Saya sudah minum bersamamu berkali-kali, tapi sekarang saya tahu bahwa kamu adalah hal yang baik. Apa yang Anda bicarakan, Tuan Zhang? Hal baik apa yang Anda miliki, tetapi pada akhirnya itu bukan milik Anda. Kata kepala koki sambil tersenyum. Manajer Zhang mengangguk puas, dia telah melewati level ini. Namun, Tuan Zhang, kita akan bersenang-senang minum, tapi adikku, aku akan... Baiklah, aku khawatir aku hanya bisa minum bersamamu di malam hari. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tuan Zhang. Zhang, jelas saya sengaja menunggu jawaban manajer Zhang. Agar manajer umum Zhang menjadi manajer umum, hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa sifat sebenarnya dari orang tersebut. Setelah mendengar apa yang dia katakan dengan aneh, apakah Anda masih tahu apa maksud orang ini? Chef Pei, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja secara langsung. Kenapa kau bertele-tele? Mendengar kata-kata manajer Zhang, manajer koki merasa lega, sebenarnya, ini bukan masalah besar. Hanya aku dan kakakmu yang diintimidasi. Apakah ada hal seperti itu? Manajer Zhang tertegun, siapa yang tidak tahu bahwa di harem, Anda, Chef Pei, memiliki hubungan dekat dengan saya. Siapa yang berani menyinggung perasaan Anda? Bajingan kecil. Setelah mengatakan ini, Chef Pei menunjuk ke arah Han Sanqian. Faktanya, manajer Zhang tidak memperhatikan Han Sanqian Liang dan istrinya sejak awal. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa Han Sanqian akan masuk jauh ke dalam harem. Tapi saat Chef Pei mengarahkan jarinya, dia menoleh dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Seperti pelayan keluarga Pei lainnya, dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran keluarga Pei. Namun, dia adalah manajer umum seluruh harem, dan dia selalu menyukai Han Sanqian di tengah jadwalnya yang sibuk. Jadi ketika dia melihat orang ini adalah Han Sanqian, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Chef Pei, kamu, apa yang kamu katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Manajer Zhang merasa sedikit gugup. Tuan Zhang, saya bilang bajingan ini yang baru saja memukul saya. Anda harus melampiaskan amarah Anda pada saudara Anda. Tentu saja, Chef Pei tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Zhang saat ini, dan hanya berpikir bahwa Zhang membantunya. Pemeriksaan terakhir sebelum melampiaskan amarah Anda. Oleh karena itu, dia bahkan mengedipkan mata pada Han Sanqian dan lebih mengejeknya, seolah-olah memberitahu Han Sanqian bahwa kamu sudah selesai sepenuhnya. Han Sanqian tersenyum lembut dan memandang Chef Pei seperti orang bodoh. Kamu memanggilnya apa tadi? Manajer Zhang berbalik dan menatap Chef Pei dengan dingin. Sebut dia bajingan, jawab Chef Pei. Dia sangat terkejut. Apa yang terjadi dengan Tuan Zhang? Mengapa ini sangat aneh? Bentak. Tiba-tiba, sebuah tamparan keras tiba-tiba mengenai wajahnya yang sudah kebingungan. Bab 4309, kaulah yang aku kalahkan. Dengan tamparan ini, hampir bisa dipastikan manajer Zhang menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun Chef Pei bertubuh tinggi dan tinggi, dengan pelat muka yang jauh lebih besar dan lebih berdaging dibandingkan yang lain, tamparan itu masih meninggalkan 5 sidik jari merah di wajahnya. Chef Pei sangat pusing karena ditampar hingga dia merasa sedikit bingung untuk beberapa saat. Setelah Zhang ditampar, tubuhnya masih gemetar karena marah. Tuan Zhang, mengapa Anda memukul saya? Sambil menyentuh wajahnya, Chef Pei memandang Tuan Zhang dengan bingung dan tidak adil. Bukankah ini memintanya untuk membantu menangani anak itu? Kenapa anak itu tidak dipukul? Kenapa dia yang ditampar duluan? Yang kamu kalahkan adalah kamu Jalang. Kamu memanggilnya apa tadi? Kamu memanggilnya bajingan. Pei Chu, berapa banyak kepalamu yang cukup untuk menjatuhkanmu? Apakah kamu tahu siapa dia? Manajer Zhang memarahi dengan marah. Kepala keluarga sedang pergi, Han Sanqian adalah tamu terhormat, dan kejadian itu terjadi di harem,
begitu dia gagal menangani masalah ini, dialah yang akan sial. Oleh karena itu, kemarahannya terhadap Chef Pei tidak ada unsur akting sedikitpun, hanya semburan api yang tiba-tiba. Tuan Zhang menjagaku. Apa yang kamu bicarakan? Katakan bajingan, dia adalah Han Sanqian, tamu terhormat keluarga Pei, dan sekarang dia adalah saudara laki-laki yang berbudi luhur dari kepala keluarga. Beraninya kamu memanggilnya bajingan di sini. Ayo pada, masuk, beberapa pelayan di belakangnya langsung menjawab. Cucu Chef Pei, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan melepaskan posisinya sebagai manajer dapur dan dijebloskan ke penjara langit, di mana dia akan dihukum, teriak manajer Zhang dingin. Mendengar hal ini, Chef Pei sangat ketakutan hingga dia langsung buang air kecil dan berlutut di tanah sambil mengeluarkan letupan. Bagi para tahanan, penjara langit mungkin merupakan tempat hukuman berat, tempat di mana mereka tidak dapat melihat terang hari dan disiksa. Namun bagi keluarga Pei, tempat itu adalah mimpi buruk. Neraka. Keluarga Pei sudah memiliki aturan tidak tertulis. Dalam banyak kasus, keluarga Pei dapat dibebaskan dari hukuman, dan pada akhirnya tingkat keparahan kejahatan dapat dikurangi. Namun bagi beberapa anggota keluarga Pei yang tidak bisa memaafkan atau melakukan kesalahan ekstrim, mereka akan dijebloskan ke penjara. Ada ganjarannya, dan tentu saja ada hukumannya. Penjara hari ini adalah hukuman terbesar, selama keluarga Pei masuk, sangat mustahil untuk kembali dengan selamat dan hidup. Entah dia mati di dalam dan tidak ada yang mengetahuinya, atau dia dikirim ke perbatasan untuk mengurus dirinya sendiri. Bagaimana lingkungan hidup di negeri setan? Jika Anda dikirim ke perbatasan, tidak ada bedanya dengan kematian. Namun, meskipun hukuman untuk kejahatan ini berat, hanya sedikit orang di keluarga Pei yang benar-benar menderita hukuman seperti ini. Bagaimanapun, mereka tetaplah keluarga Pei. Chef Pei telah bekerja sebagai chef selama puluhan tahun, dan dia tidak pernah menyangka hukuman seperti ini akan menimpanya, apalagi akan menimpa kepalanya tanpa bias. Manajer Zhang, tidak, kami adalah saudara, bagaimana Anda bisa mengirim saya, saudara saya, ke tempat di mana tidak ada yang bisa buang air besar? Siapa kakakmu? Manajer Zhang dengan tidak sabar mengusir Chef Pei yang mencoba menariknya pergi saat ini, dia tidak ingin ada hubungannya dengan hal bodoh ini. Tetapi bahkan setelah diusir, Chef Pei masih segera bangkit kembali, berlutut di tanah dan terus bersujud, manajer Zhang, tolong, beri saya kesempatan. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Saat ciumannya menjadi emosional, pria gendut sialan ini justru menitikkan air mata. Pergilah. Aku telah menyinggung Han Guibin. Kenapa kamu memohon ampun padaku? Aku tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan apapun untuk Han Guibin, apakah itu hidup atau mati. Silakan pergi. Begitu dia selesai berbicara, Chef Pei menangis dan merangkak menuju Han Sanqian, bawahannya tidak bodoh dan buru-buru berlutut bersamanya. Guibin Han, kami salah, tolong ampuni kami. Kami bukan apa-apa. Benar, mata anjing kami buta terhadap Taisan. Kami sama sekali tidak tahu itu kamu. Jika kami tahu itu kamu sebelumnya, meskipun kami memiliki 100 keberanian, kami tidak akan pernah berani melakukannya. Mereka bersujud seperti bawang putih, terutama Chef Pei. Pukulan keras ini membuat darah mengalir dari keningnya, namun ia tidak berani berhenti sama sekali, karena takut jika berhenti, Han Sanqian tidak akan memberinya kesempatan. Su Yingxia mengangkat kepalanya dan menatap Han Sanqian sedikit, sepertinya memohon belas kasihan. Bagaimana kalau melupakannya? Sebelum Han Sanqian dapat mengatakan apapun, Chef Pei, yang sedang bersujud, tiba-tiba berhenti bersujud, berlutut di tanah dan menegakkan tubuh, lalu. Bab 4310 Anak yang Malang. Bentak, aku pantas mati. Bentak, aku bajingan. Bentak, saya bukan manusia. Chef Pei menamparkan wajahnya satu demi satu, dia tanpa ampun dalam setiap tamparan, dan tamparan itu terdengar dari kejauhan. Hanya dalam hitungan detik, ia sudah menamparkan wajahnya hingga wajahnya bengkak, telinganya berdenging, dan tubuhnya benar-benar tidak berbentuk, bahkan beberapa gigi terus keluar dari mulutnya bercampur darah. Oke, berhenti berkelahi, Han Sanqian memelototinya dengan tidak sabar.
Mendengar seruan Han Sanqian untuk berhenti, Chef Pei tidak berhenti sepenuhnya, malah dengan patuh ia membenturkan kepalanya ke tanah, tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Apakah kamu hidup atau mati? Aku sebenarnya tidak bisa memutuskan. Anak inilah yang baru saja kamu intimidasi, jadi hidup atau matimu akan ditentukan oleh dia. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian memandang anak kecil itu. Kamu, tidak, adik Peimu, tidak, tidak, kakek Peimu, lepaskan kami, lepaskan kami. Ya, kakek, kami tidak akan pernah mengganggumu lagi, dan kami tidak akan pernah menyebutmu bajingan lagi. Ketika Han Sanqian berbicara kepada sekelompok orang, mereka kembali bersujud dengan kasar kepada anak kecil itu, tanpa sikap sombong sebelumnya. Anak laki-laki kecil itu menatap Han Sanqian dan Su Yingxia, dan menggelengkan kepalanya, terima kasih, kakak dan adik, tapi Peimu tidak ingin mereka mati. Han Sanqian tersenyum dan berkata, mereka telah menindasmu selama lebih dari 1 atau 2 hari. Mengapa? Penindasan adalah penindasan, tetapi mereka tidak membunuhku. Bocah lelaki itu sepertinya tidak pandai berkata-kata. Awalnya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Di Han Sanqian Liang dan istrinya. Aku tahu kamu yang terbaik, Peimu. Ya, Peimu, kamu baik sekali. Dengan penolakan Peimu untuk membunuh, semua orang merasa sedikit lebih nyaman, dan mereka semua langsung memujinya. Su Yingxia mengangguk kepada Han Sanqian. Bagaimanapun, itu adalah keluarga Pei. Karena orang yang terlibat tidak lagi mengejar kasus ini, tidak perlu bersikap agresif lagi. Han Sanqian mengangguk, bangunlah, kuharap kalian beruntung. Namun, kalian, harap berhati-hati di masa depan. Peimu mungkin tidak membunuhmu hari ini, tapi bukan berarti kalian akan baik-baik saja di masa depan. Manajer Zhang, Gui Binhan, apa pesananmu? Manajer Zhang bertanya dengan tergesa-gesa. Untuk mencegah seseorang membalas dendam pada Peimu saat aku tidak ada di masa depan, harap dengarkan baik-baik. Setiap kali Peimu menyuruhmu membunuh mereka, kamu harus melakukannya dengan jujur. Aku akan menyapa kepala keluarga Pei tentang masalah ini. Begitu ini terjadi, itu belum selesai, kamu harusnya tahu. Pangeran Han, yakinlah bahwa Tuan Zhang akan menjalankan misinya sampai akhir. Jika Tuan Zhang tidak perhatian saat ini, dia akan menunggu beberapa saat. Bagus. Mengangguk, Han Sanqian berhenti berbicara dan berdiri bersama Su Yingxia untuk pergi. Namun baru berjalan beberapa langkah, kedua pasangan itu berhenti di saat yang bersamaan karena terdengar jelas suara seseorang yang mengikuti jejak mereka. Melihat ke belakang, masih ada anak kecil bernama Peimu. Ada apa? Han Sanqian tersenyum padanya. Dia tidak berbicara, tetapi menatap Han Sanqian dengan penuh kerinduan, lalu ke Su Yingxia. Su Yingxia tiba-tiba tersenyum, apakah kamu lapar? Peimu mengangguk patuh. Bawakan dia sesuatu untuk dimakan. Kami tetap ingin makan, kata Su Yingxia. Han Sanqian mengangguk dan menatap manajer Zhang. Manajer Zhang, bolehkah saya membawanya keluar? Manajer Zhang segera tersenyum, apa yang salah dengan ini? Selama VIP Han bersedia, itu adalah kehormatan Peimu. Peimu, kakak Han, dan saudari Su adalah VIP, jadi saat kita pergi keluar bersama, kita harus memperhatikan etiket. Apakah kamu mengerti? Peimu mengangguk patuh lagi. Setelah menyentuh kepala anak itu, Han Sanqian menariknya keluar menuju pintu halaman belakang. Pei Mansion selalu menjadi Pei Mansion, bahkan pintu belakang sebenarnya jauh lebih makmur dari yang diperkirakan Han Sanqian. Meskipun tidak ada toko seperti Yuyu Qiongluo di pintu masuk utama, toko ini tetap penuh dengan barang-barang yang mempesona. Setelah perang, banyak tempat yang rusak, namun beberapa bisnis membuka pintunya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan operasinya. Han Sanqian membawa Su Yingxia dan bocah lelaki Peimu keluar dari pintu belakang, lalu memilih sebuah toko kecil yang kelihatannya layak dan masuk. Namun, begitu dia sampai di depan pintu, ketika bos melihat Peimu, wajah bahagianya tiba-tiba berubah.